Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1632. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Mereka bertiga gagal untuk menerobos sebelumnya, dan harapan mereka untuk menerobos transendensi dalam kehidupan ini sangatlah tipis. Sebaliknya, orang-orang yang tersisa karena mereka bertiga sebagai contoh tahu bahwa jika terobosan gagal, maka Kinchan akan membantu mereka secara diam-diam, dan kepercayaan diri mereka semua pun secara alami akan meningkat. Dan kemungkinan memasuki ranah transendensi akan sangat meningkat pada titik yang baru. Itu saja, kami bertiga beruntung masih hidup, jadi bagaimana kita bisa berharap terlalu banyak? Kata Suling. Dia menghela napas dan tersenyum, ekspresinya cukup bebas dan santai. Meskipun mereka belum pernah melangkah ke ranah transendensi, mereka telah mengendalikan sebagian dari kekuatan transendensi. Mereka jauh lebih kuat daripada ahli puncak transendensi setengah langkah biasa. Sementara saat ini di atas langit, setelah Kinchan menerima bantuan kekuatan iman, sumber ruang di tubuhnya dengan cepat memancarkan aura yang menakjubkan. Ketika kedua kekuatan bergabung bersama, terdengar bunyi. Dan lalu cahaya suci ruang yang menakutkan langsung mengalir ke seluruh tubuh Kinchan. Itu tidak ada habisnya, kekuatan kesengsaraan guntur luar angkasa benar-benar mengalir ke tubuh Kinchan dalam sekejap. Terjadi ledakan, duar. Kinchan tergantung di langit dengan cahaya luar angkasa bermekaran di sekujur tubuhnya. Dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan guntur dan kesengsaraan di luar angkasa ke dalam dirinya sendiri dan menjadi kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, asal-usul ruang dalam pikiran Kinchan sepenuhnya terintegrasi dengannya. Jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya beredar dengan gila-gilaan di benak Kinchan. Duar. Kinchan mengangkat tangannya dan langit dan bumi di tanah terlarang gelap bergetar hebat, seolah-olah mereka tidak dapat menahan kekuatan Kinchan. Luar biasa. Ternyata inilah jalan luar angkasa yang sebenarnya, kata Kinchan. Pada saat ini pikiran Kinchan jernih dan dia langsung memahami jalan ruang yang sebenarnya. Aura transenden tiba-tiba muncul dari tubuh Kinchan dan menyebar kemana-mana. Transendensi. Pada saat ini Kinchan sedang melangkah ke ranah transendensi. Mulai saat ini dia benar-benar mulai bertransformasi menuju ketidakterikatan. Boom. Tetapi pada saat kesengsaraan guntur spasial menghilang dan Kinchan memasuki ranah transendensi, kekuatan kesengsaraan guntur yang ketujuh turun lagi. Boom. Kekuatan reinkarnasi ini sangat dingin seperti air sungai hitam yang jatuh dari langit, dengan kekuatan cahaya beracun dan kematian yang membuat jantung berdebar-debar, dan itu jatuh ke tubuh Kinchan dalam sekejap. Kesengsaraan guntur ketujuh dari reinkarnasi ini adalah kesengsaraan kematian hitam dari sumber racun. Kekuatan racun yang tak ada habisnya digabungkan dengan napas kematian. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan tersebut diracuni dengan celah dan retakan yang memutar. Bencana kematian hitam yang mengerikan dari sumber racun menimpa Kinchan dan semburan asap putih langsung keluar dari tubuh Kinchan. Bahkan satu tetes racun yang mengerikan ini sudah cukup untuk mengubah orang kuat yang transenden menjadi abu hitam. Namun pada saat ini kekuatan racun jatuh kepada Kinchan. Meskipun hanya dapat menimbulkan korosi pada beberapa kotoran di permukaan tubuh Kinchan, dan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata kepada tubuh fisiknya. 4 elemental yang dikombinasikan dengan kekuatan ruang tahu telah membawa kekuatan Kinchan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom. Kekuatan racun yang mengepul mengalir ke tubuh Kinchan, dan malah secara gila-gilaan meningkatkan kekuatan di tubuh Kinchan. Tanda kematian beracun muncul dari kulit Kinchan satu persatu. Rune ini bergabung ke dalam aura transenden Kinchan dan menyebar seketika ke segala arah. Di saat kekuatan kesengsaraan guntur ketujuh ini meningkat, aura transenden Kinchan di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Itu tersapu dalam sekejap dan menyelimuti seluruh tanah telarang gelap.
rusak. Di bawah pengaruh aura terpisah yang menakutkan dari Qinchen, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di area terlarang di bawah. Boom! Yang terjadi selanjutnya adalah aura keterpisahan yang menakutkan. Saya melihat seorang di antara lebih dari 20 pria kuat di bawah tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya terangkat, pakaiannya berterbangan, rambutnya juga berterbangan, aura terlepas bermekaran dari tubuhnya dan dia meraung ke langit. Ini adalah terobosan langsung menuju ke ranah transendensi. Aura transenden dari Qinchen yang sangat menakutkan. Jejak apapun sudah cukup untuk menyebabkan perubahan di dunia. Dengan terobosan orang itu, boom, boom, boom. Dalam sekejap 4 atau 5 aura transendensi muncul di bawah lagi. Aura ini menjulang tinggi ke langit dan berpadu secara gila-gilaan dengan aura transendensi Qinchen, memperkuat kekuatan transendensi Qinchen. Hanya dalam waktu yang singkat, 4 atau 5 orang kuat dipengaruhi oleh Qinchen dan memasuki ranah transendensi. Ini bisa disebut mengejutkan. Sebanyak 5 aura transendensi menyebar dengan ganas di tempat terlarang Anyou ini. Adegan macam apa ini? Boom! Kekuatan transenden yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi, mengguncang tanah terlarang Anyou. Dan bahkan suara gemuruh yang tak terlihat bisa terdengar dari seluruh markas tanah terlarang Anyou. Di atas langit sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang berkerumun menuju lokasi tanah terlarang Anyou. Tidak hanya markas besar rumah Anyou, tetapi juga seluruh wilayah rumah Anyou sekarang mengalami beberapa fenomena aneh. Apa yang terjadi dengan markas Anyou Mansion kita? Pada saat ini semua orang di Anyou Mansion mengangkat kepala mereka dan semuanya tampak terkejut. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di tanah terlarang kegelapan karena sebuah penghalang, namun kekuatan tak kasat mata yang menindas orang-orang di seluruh istana Anyou hingga mengalami kesulitan bernapas, memberi mereka perasaan kiamat. Tampaknya ada para dewa laut kosmik sedang marah dan ingin menghancurkan seluruh istana Anyou. Ini adalah pertama kalinya pemandangan seperti itu terjadi dalam sejarah Anyou Mansion selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi di area terlarang? Kenapa aura menakutkan seperti itu keluar? Saat ini di luar area terlarang, ekspresi Tuan Jongkong, Raja Bismolao dan yang lainnya semuanya berubah dan ada sedikit rasa takut di hati mereka. Ini sungguh konyol. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah orang-orang kuat di ranah transenden, bukan? Pemimpin lautan alam semesta, sosok raksasa, kemanapun dia pergi akan dikejutkan oleh napas. Menurut rumor yang beredar, ada semacam harta karun terbaik yang diwarisi di tanah terlarang Anyou kita. Harta itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita di rumah Anyou. Namun benda ini tidak pernah ditemukan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dikatakan bahwa itu adalah apa yang terjadi di tanah terlarang Anyou sekarang? Harta surgawi telah lahir. Tuan Jongkong dan yang lainnya hanya bisa menghirup udara dingin dan memandang penguasa istana Anyou. Di samping, penguasa istana Anyou dan Dewa Sipang juga memiliki ekspresi serius dan mata mereka berbinar. Rumor ini tidak berdasar dan memang sudah beredar sejak lama. Tanah terlarang Anyou atau tanah terlarang gelap itu adalah tempat warisan dari rumah Anyou Mansion mereka. Dikabarkan bahwa terdapat harta karun dari nenek moyang Anyou Mansion mereka. Kekuatan tak berujung yang diwarisi dari harta karun itulah yang memungkinkan adanya rumah Anyou miliaran tahun yang lalu sampai pada puncaknya. Jika sebelumnya mereka masih curiga ada seseorang yang menerobos aura akibat transendensi, namun kecurigaan tersebut hilang seketika. Menerobos ranah transendensi memang akan menghasilkan penglihatan yang mencengangkan dan memicu reinkarnasi, takdir, dan juga kesengsaraan petir. Namun banyak dari orang-orang yang hadir juga transenden. Siapa dari mereka yang belum pernah mengalami kesengsaraan guntur transendensi? Dan mereka tahu secara mendalam bahwa sekuat apapun kesengsaraan guntur yang disebabkan oleh terobosan transendensi, paling banyak itu hanya mirip dengan kesengsaraan guntur aura terobosan sebelumnya dari Tuan Muda Sipang. Dan sekarang aura di depan mereka yang disampaikan secara samar-samar membuat mereka, orang kuat yang hadir, merasakan berdebar-debar. Bagaimana bisa terjadi bencana guntur transenden begitu mengerikan di dunia ini? Apakah Anda sedang bercanda tentang lautan kosmik?
Oleh karena itu, meskipun ada seseorang di area terlarang ini yang menerobos dan melampaui, kekuatan di depannya pasti bukanlah disebabkan oleh terobosan orang itu, tetapi penglihatan di depan saat ini itu pasti karena alasan lain. Lagi pula dengan kekuatan yang begitu menakutkan, jika mereka naik ke sana, mereka mungkin akan musnah menjadi abu. Jika itu benar-benar disebabkan oleh seseorang yang menerobos ranah transendensi, maka mereka akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap dan mereka tidak akan bisa mati lagi. Untuk sesaat semua orang hanya bisa memandang ke arah penguasa istana Anyou. Tuan istana, kata Tuan Jongkong, dia mau tidak mau angkat bicara. Jika ada harta karun yang digali di tanah terlarang Anyou, maka penguasa istana harus segera membuka tempat terlarang itu dan mengambil harta karun tersebut. Karena jika tidak, jika itu jatuh ke tangan orang lain pasti akan menimbulkan masalah. Dewa Sipang juga saat ini tidak bisa tenang. Dirinya tidak hanya ingin penguasa istana Anyou membuka area terlarang dan segera memasukinya untuk memeriksanya, tetapi dirinya juga ingin penguasa istana Anyou tidak membuka kawasan terlarang. Karena jika harta karun itu benar-benar digali dan didapatkan oleh putranya yaitu Tuan Muda Sipang, pasti dia akan menjadi orang yang paling menjanjikan untuk mendapatkan harta karun itu. Karena di antara para jenius yang memasuki kawasan terlarang, yang manakah yang berbakat lebih dari putranya? Mungkinkah Pangmuling tidak lebih lemah dari Tuan Muda Sipang? Tetapi dalam hal alam dan ranah, putranya benar-benar tak tertandingi. Tunggu, di bawah tatapan semua orang, mata penguasa istana Anyou berkedip-kedip lagi, seolah-olah dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Tuan istana, Tuan Jongkong mau tidak mau berkata lagi. Penguasa istana Anyou tampak serius dan melihat secara dalam-dalam. Area terlarang dibuka dan tidak dapat dihancurkan. Ini adalah disiplin yang diwarisi istana Anyou kita selama ratusan juta tahun. Sekarang ada fenomena aneh di dalam area terlarang. Apapun alasannya, tidak masalah jika seseorang menerobos atau harta karun digali. Itu semua adalah peluang bagi orang-orang yang ada di dalam. Saat itu saya telah memasuki tanah terlarang Anyou beberapa kali dan saya telah mencapai terobosan di dalamnya. Namun saya tidak bisa memicu fisik seperti yang terjadi saat ini, yang berarti bahwa harta karun itu tidak memilih saya saat itu. Jadi kualifikasi apa yang harus saya temukan jika saya memaksa masuk? Apakah karena saya adalah penguasa istana Anyou? Penguasa istana Anyou berbicara seraya memandang semua orang di sekitarnya. Saya telah bertanggung jawab atas istana Anyou selama bertahun-tahun. Yang paling saya benci adalah menindas orang lain dan memanfaatkan peluang serta harta karun. Mereka yang mampu bisa mengetahuinya. Jika seseorang benar-benar memicu harta karun itu, maka itu akan menjadi kesempatannya. Dan penguasa istana ini tidak akan mengambil keuntungan apapun. Kata penguasa istana Anyou. Setelah menyelesaikan kata-katanya, penguasa istana Anyou melihat ke dalam area terlarang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun di benak semua orang yang hadir, gambaran penguasa istana Anyou menjadi sangat tinggi dalam sekejap. Sejujurnya, jika itu mereka tidak akan pernah bisa setenang seperti penguasa istana Anyou ketika dihadapkan oleh harta karun besar. Si bodoh ini, kata Dewa Sipang. Di antara kerumunan hanya Dewa Sipang yang tersenyum dingin dan menunjukkan rasa jijik, karena dirinya sangat yakin bahwa harta karun itu pastilah akan didapatkan oleh anaknya yaitu Tuan Muda Sipang. Sepertinya warisan di istana Anyou tidak lain adalah milik putraku, kata Dewa Sipang. Ada sedikit cibiran di sudut mulutnya dan dia diam-diam bersemangat di dalam hatinya. Duar, duar. Saat ini, di tempat terlarang Anyou, bencana guntur ke-8 telah menyelimuti Kincen. Kali ini yang mengejutkan Kincen adalah ternyata kekuatan waktu. Bencana guntur yang ke-8 ini sebenarnya merupakan bencana guntur yang tak ada habisnya dan menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap wajah Kincen terus berubah. Dari laki-laki menjadi parubaya. Dari parubaya menjadi tua. Dari tua menjadi bayi. Dan itu terus-menerus berkedip. Rambut hitam legam dalam sekejap. Lalu kemudian rambut putih lagi dalam sekejap. Apa hal yang paling menakutkan di dunia ini? Itu adalah waktu. Tidak peduli seberapa kuat atau tak terkalahkannya seseorang, dia tidak dapat menahan berlalunya waktu. Perubahan-perubahan di laut
Sekilas seperti 1000 tahun. Waktu adalah yang paling kejam dan dapat menghabiskan segalanya di dunia. Bahkan hal paling mendalam di dunia ini akan berubah seiring berjalannya waktu tanpa terkecuali. Boom! Kekuatan waktu yang tak ada habisnya di antara langit dan bumi menyapu Qin-Chen, melonjak dengan gila-gilaan dan mencoba untuk memusnahkan sepenuhnya dalam arus waktu. Betapapun kuatnya seseorang, jika ditempatkan di sungai waktu yang panjang, pada akhirnya dia hanya akan menjadi segelintir orang yang kalah. Namun saat ini Qin-Chen tetap tidak bergeming. Dia melihat kekuatan waktu yang membasuh langit seperti lautan luas, dan matanya melonjak dengan tekad yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, matahari dan bulan juga berubah selama dia bisa menjaga niat awalnya untuk tetap utuh dan tidak pernah melupakan niat awalnya, maka dirinya akan hidup selamanya. Boom! Pada saat ini kekuatan waktu yang menakutkan melonjak ke langit di dalam pikiran Qin-Chen. Itu adalah asal mula waktu dalam pikirannya. Asal-usul waktu yang mengikutinya sejak dari benua Tianwu pada saat ini akhirnya menjadi sama dengan asal-usul ruang sebelumnya. Sepenuhnya itu terintegrasi dengan tubuh fisiknya. Saya adalah waktu dan waktu adalah saya. Pada saat ini Qin-Chen sepenuhnya mengendalikan waktu dan menjadi penguasa ruang dan waktu. Duar. Di seluruh wilayah rumah Anyou dan bahkan di seluruh 13 wilayah selatan, ruang dan waktu yang tak berujung sedikit bergetar. Itu. Pada saat ini di perbatasan rumah Anyou, sesosok iblis sedang bergegas menuju ke rumah Anyou. Sosok iblis ini memancarkan aura kegelapan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba dia melihat ke langit, matanya menunjukkan keterkejutan. Aura macam apa ini? Mengapa leluhur ini merasa begitu penuh bahaya? Kata sosok iblis ini. Sosok iblis ini berhenti dan menatap dengan dingin ke dalam rumah Anyou di kejauhan dengan matanya yang berkedip-kedip. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur kegelapan yang datang dari benua hitam untuk menyelidiki kebenaran. Krisis dalam kegelapan. Mungkinkah anak laki-laki yang mengirimku pesan itu benar-benar keluar dari alam semestanya yang asli dan masuk ke lautan kosmik ini? Kata leluhur kegelapan itu. Dia terkejut dan warna ekspresinya tiba-tiba berubah pada saat ini. Ini bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Ini pasti semacam kekuatan khusus yang mengganggu kekuatan roda kehidupannya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dirinya telah mencapai titik melampaui surga dan kekayaan. Dalam keadaan normal, dirinya tidak akan merasakan krisis sama sekali. Namun kini, ada perasaan krisis yang muncul di hatinya. Ini jelas tidak normal. Saat itu, Kaisar Heyu meninggal di alam rahasia Guixu, dan Dewa Yuandao juga mati bersamanya. Itu semua karena pengejaran untuk wanita tertua dari Anyou Mansion. Namun dengan kekuatan Dewa Yuandao, sangat mustahil bagi satu orang untuk berurusan dengan dua ahli transendensi yang kuat. Ya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Kata leluhur kegelapan itu. Matanya nampak sangat dalam, seolah-olah dia dapat melihat menembus kabut yang tak berujung. Satu-satunya kemungkinan sekarang adalah anak yang dikejar Heyu itu telah memperoleh warisan alam rahasia Guixu dan dapat bergabung dengan Dewa Iblis Moklao untuk membunuh Heyu dan Yuandao. Jika demikian, maka aura yang memancar dari istana Anyou itu mungkin... Leluhur kegelapan tidak lagi berani membayangkannya. Apapun alasannya, rencana untuk melahap alam semesta awal harus dipercepat. Dan saya tidak menyangka kali ini orang itu benar-benar mengirim pesan kepada saya dan ingin bergabung dengan saya. Kaisar Heyu dalam rahasia Guixu telah membuatku menjadi kambing hitam. Klan kegelapan itu telah menyebar ke seluruh 13 wilayah selatan. Dan aku harus mempercepat menelan alam semesta awal itu. Karena sekarang beberapa orang telah mengetahuinya. Kata leluhur iblis itu. Mata leluhur iblis hitam meledak dengan cahaya pelangi ilahi. Dan saat berikutnya sosoknya melesat. Kehampaan yang tak berujung hancur dilewati olehnya, dan seluruh tubuhnya menghilang di antara langit dan bumi ke arah yang tak berujung. Kembali lagi ke tanah terlarang Anyou. Kekuatan waktu yang tak ada habisnya bergabung ke dalam tubuh Qin-Chen, dan dalam sekejap ratusan juta tahun sepertinya telah berlalu di dunia ini. Boom! Dari dunia bawah beberapa aura transendensi juga muncul. Itu adalah Tiangu dan Pang Muling. Pada saat ini seluruh tubuh Pang Muling bermekaran dengan pelangi ilahi. Pakaiannya berkibar
dan dia berdiri dengan bangga di tempat Telarang Anyau ini. Dia seperti dewi yang tiada tara yang turun ke dunia ini, menyerap energi gelap yang tak ada habisnya. Di sekelilingnya energi gelap yang mengepul membentuk pusaran air yang menakutkan. Ini adalah satu-satunya terobosan transenden yang dapat membentuk pusaran air di bawah kekuasaan Kincen. Jika pusaran air guntur di atas kepala Kincen adalah lautan luas, maka pusaran air yang dibentuk oleh Pangmuling adalah sebuah danau.